Sejak kapan satu orang dapat mengklaim dirinya sebagai pihak yang membawa seorang tokoh nasional ke panggung besar? Pernyataan ini menjadi sangat relevan ketika Yusuf Kala menyebut bahwa dirinya turut membantu, bahkan membawa Joko Widodo dari Solo menuju Jakarta. Sekilas, pernyataan ini terdengar sederhana. Namun dalam konteks politik, pemilihan kata tidak pernah benar-benar netral. Membantu adalah istilah yang luas. Ia membuka ruang bagi banyak aktor, banyak peran, dan banyak kontribusi. Namun membawa adalah klaim yang jauh lebih spesifik. Ia menyiratkan peran dominan seolah satu tangan cukup untuk menggerakkan sebuah proses politik yang kompleks. Di titik inilah logika mulai terusik karena dalam realitas politik tidak ada proses besar yang berdiri di atas satu aktor tunggal. Dan disinilah kita perlu berhenti sejenak untuk membedah apakah ini sekedar pernyataan biasa atau bagian dari narasi yang lebih besar. Sebab pada akhirnya di dunia politik, satu kata dapat mengubah seluruh makna. Tahun 2012, Jakarta memasuki fase krusial dalam kontestasi politiknya. Di satu sisi berdiri Fauzi Bowo, gubernur petahana dengan jaringan kekuasaan yang telah mapan. Ia bukan sekedar kandidat, melainkan simbol status quo yang telah mengakar. Di sisi lain muncul nama yang belum sepenuhnya dikenal di tingkat nasional, yaitu Joko Widodo, wali kota Solo. Figur ini datang tanpa basis kekuatan di ibu kota, tanpa pengalaman politik di Jakarta, dan tanpa mesin kekuasaan yang sebanding. Ia adalah orang luar di panggung yang belum tentu memberinya ruang. Pada titik ini, kontestasi belum benar-benar terbentuk sebagai pertarungan dua kekuatan yang setara, karena sejak awal medan permainan telah berat sebelah. Ini bukan pertarungan seimbang di awal. Pencalonan tidak pernah lahir dari ruang hampa. Di Jakarta 2012, kunci utama berada di tangan PDI Perjuangan, partai dengan tiket politik yang menentukan arah kontestasi. Dan di atasnya berdiri satu figur sentral, yaitu Megawati Soekarno Putri. Namun, keputusan politik jarang berdiri murni sebagai keputusan tunggal. Ia selalu dipengaruhi arus lain yang tidak selalu terlihat di permukaan. Sejumlah versi menyebut pertemuan awal dengan Joko Widodo telah terjadi jauh sebelum kontestasi dimulai. Nama Hasyim Joyo Hadikusumo muncul sebagai salah satu yang pertama mengenali potensi tersebut. Cerita itu kemudian sampai kepada Prabowo Subianto yang pada saat mendekati Pilgub membutuhkan figur kuat untuk dipasangkan dengan kandidat wakil yang telah dimilikinya. Di sisi lain, Yusuf Kala disebut mengetahui dan menyetujui arah tersebut, meski tidak berada di garis depan pengambilan keputusan. Sementara Jan Faridz turut disebut dalam lingkar dukungan yang terbentuk menjelang penetapan kandidat. Semua bergerak dalam satu ruang yang sama, ruang negosiasi, kepentingan, dan perhitungan politik. Tidak ada satu pintu tunggal yang melahirkan keputusan ini. Tidak ada satu tangan yang berdiri sendiri. Artinya, dari awal saja ini sudah melibatkan banyak tangan. Keputusan politik tidak selalu lahir di ruang terbuka. Seringkali ia ditentukan dalam pertemuan tertutup di balik pintu yang tidak semua orang bisa akses. Salah satu momen krusial terjadi di Teuku Umar, sebuah proses yang menyerupai fit and proper test dilakukan. Di sana, Joko Widodo dan Nono Sampono sama-sama hadir. Namun perlakuan yang diterima keduanya sungguh sangat berbeda. Nono Sampono diuji panjang, mendalam, detail, dan berlapis. Sementara Joko Widodo hanya melalui pertanyaan singkat. Fokusnya sederhana, yaitu kesiapan logistik. Sebuah pertanyaan yang terlihat teknis, namun sesungguhnya sangat menentukan. Karena dalam politik, logistik bukan sekedar biaya, ia adalah bahan bakar utama pergerakan. Di titik inilah peran Prabowo Subianto menjadi sangat signifikan. Bukan hanya dalam mendorong pencalonan, tetapi juga dalam menjembatani kepentingan yang lebih kompleks, termasuk satu keputusan penting, yaitu pemilihan pasangan. Nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok tidak langsung diterima. Ada resistensi, ada keraguan, baik secara politik maupun sosial. Namun politik tidak berjalan dengan idealisme semata. Ia bergerak melalui negosiasi. Dan ketika jaminan logistik masuk sebagai bagian dari kesepakatan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri, resistensi itu perlahan melunak. Kesepakatan pun terbentuk. Di titik ini publik mungkin hanya melihat pasangan calon, namun di belakangnya terdapat rangkaian keputusan yang tidak sederhana. Karena dalam politik, keputusan seringkali ditentukan
bukan di depan publik, tetapi di belakang pintu. Kemenangan dalam politik tidak pernah lahir dari satu faktor tunggal. Ia adalah hasil dari pertemuan momentum, strategi, dan kekuatan yang saling menopang. Dalam konteks Jakarta 2012, Joko Widodo hadir dengan pendekatan yang berbeda, belusukan, sebuah metode sederhana namun efektif, mengubah cara kandidat berinteraksi dengan publik. Ia membangun kedekatan, sekaligus menciptakan citra yang kontras dengan gaya kepemimpinan sebelumnya. Namun citra saja tidak cukup. Ada momentum publik yang bergerak. Kejenuhan terhadap pola lama membuka ruang bagi figur baru untuk diterima. Di saat yang sama, strategi kampanye dijalankan secara terukur. Pesan disederhanakan, simbol diperkuat, dan narasi dibangun untuk menjangkau lapisan pemilih yang lebih luas. Di belakang itu semua, terdapat kerja koalisi, dukungan politik, sumber daya, dan jaringan kekuasaan yang bergerak dalam satu arah. Semua faktor ini saling bertemu dan menghasilkan kemenangan. Karena pada akhirnya, ini bukan kemenangan satu orang, ini adalah hasil dari momentum, kontribusi banyak tangan, dan tentu saja mesin politik. Jika sejak awal proses ini saja sudah melibatkan banyak aktor, maka satu pertanyaan sederhana layak diajukan hari ini. Bagaimana mungkin sebuah perjalanan politik yang kompleks kemudian diringkas dan diklaim menjadi peran satu orang? Disinilah kontradiksi mulai terlihat. Di satu sisi, fakta menunjukkan adanya keterlibatan banyak pihak, banyak partai, banyak tokoh, banyak jaringan, hingga kepentingan yang saling bertaut. Namun di sisi lain, muncul klaim yang menyederhanakan seluruh proses tersebut. Pernyataan Yusuf Kala menjadi contoh yang sangat menarik. Bukan karena ia tidak memiliki peran, melainkan karena cara peran itu didefinisikan. Membantu adalah bagian dari proses, namun membawa adalah bentuk klaim atas keseluruhan arah. Di titik ini, realitas dan narasi mulai berjarak. Karena ketika sejarah mulai diceritakan ulang, yang dipertaruhkan bukan lagi fakta semata, melainkan posisi dalam ingatan publik. Dan pertanyaannya tetap sama, kalau semua punya peran, kenapa sekarang ceritanya mengerucut menjadi satu nama? Yusuf Kala tidak lagi berada di pusat kekuasaan formal. Ia bukan pengambil keputusan utama, bukan pula aktor yang menentukan arah kebijakan negara. Namun dalam politik, kekuasaan tidak selalu identik dengan jabatan. Ada bentuk lain yang lebih halus, yaitu pengaruh, reputasi, dan yang paling penting, warisan. Dalam konteks ini, narasi menjadi alat. Cara seorang tokoh menceritakan masa lalu akan menentukan bagaimana ia dikenang di masa depan. Istilah kingmaker pun muncul, bukan sekedar pihak yang terlibat, melainkan sosok yang ingin diposisikan sebagai penentu. Pertanyaannya bukan lagi apakah peran itu ada, melainkan seberapa besar peran itu ingin diingat. Karena ketika seseorang tidak lagi berada di puncak, yang tersisa untuk dipertahankan adalah makna dari kehadirannya. Dan disinilah pertarungan sebenarnya terjadi, bukan di arena kekuasaan, tetapi di dalam memori publik. Sebab dalam politik, warisan kadang lebih penting daripada jabatan. Pada akhirnya, perjalanan ini membawa kita pada satu titik refleksi. Sebuah proses politik yang panjang, melibatkan banyak aktor, banyak kepentingan, dan banyak keputusan. Perlahan disederhanakan menjadi satu narasi. Pertanyaannya kemudian menjadi jelas, siapa yang sebenarnya menulis sejarah? Apakah ia ditentukan oleh rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi, atau oleh mereka yang paling kuat dalam membingkai cerita? Dalam dunia politik, fakta tidak selalu berdiri sendiri. Ia seringkali mengikuti arah narasi yang dibangun, dan ketika narasi itu diulang, diperkuat dan diterima, ia perlahan berubah menjadi kebenaran yang diingat. Di titik ini, batas antara fakta dan klaim mulai menipis, karena sejarah bukan hanya soal apa yang terjadi, melainkan tentang siapa yang berhasil menceritakannya kembali. Dan seringkali, yang paling diingat bukanlah yang paling berjasa, melainkan yang lebih dulu mengklaim akan jasa-jasanya sendiri di masa lalu.